satu nama budaya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang memimpin diskusi kecil. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anata Sari. Yang kedua ada Eni dan yang ketiga ada Lita. Yang pertama, membimbing diskusi kecil adalah proses mengatur keterlibatan antar kelompok dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Diskusi kecil menurut para ahli, menurut Muhammad Yusuf Usman, diskusi kelompok kecil merupakan suatu kegiatan yang harus ada dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi tidak setiap guru dan calon guru itu mampu membimbing para siswanya untuk berdiskusi tanpa mengalami latihan. Oleh karena itu, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini bertujuan dan diperhatikan agar para guru dan calon guru mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Yang kedua, menurut Rama Yulis, diskusi kelompok kecil merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang didiskusikan, dan diskusi kelompok kecil ini melibatkan 3-9 orang peserta didik dalam setiap kelompoknya, dan diharapkan setiap anggota dapat berkomunikasi langsung dengan anggota yang lain, dan dalam setiap proses pembelajarannya hendaknya harus ada dalam keterampilan ini. Akan tetapi tidak setiap guru mampu membimbing peserta didiknya untuk berdiskusi tanpa mengalami latihan. Oleh karena itu, guru dan calon guru harus mampu menguasai keterampilan ini dengan baik. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan diskusi kecil. Yang pertama ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menentukan topik yang akan disampaikan atau didiskusikan, merumuskan masalah yang akan didiskusikan, menentukan waktu dan pengaturan diskusi, membagi tugas, memberi pengarahan diskusi, guru menyampaikan pertanyaannya, guru memberikan rangsangan dan membantu siswa berpartisipasi. Peserta didik diminta untuk tanya atau menjawab pertanyaan yang diajukan. Guru meminta siswa untuk mendapat ide atau saran-saran yang penting. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat diskusi kecil. Yang pertama, siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjadi gagasan atau ide masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga, siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya kekurangan dan kelebihan dari diskusi kelompok kecil. Yang pertama ada kekurangan dari diskusi kelompok kecil, di mana yang pertama di sini ada waktu belajar lebih panjang, di mana waktu yang dibutuhkan untuk diskusi kelompok kecil ini relatif lebih panjang. Kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Dalam artian di sini anak yang cenderung pemalu dan pendiam kurang mampu untuk berkolaborasi, mampu untuk memberikan tanggapan dari diskusi yang telah dilaksanakan. Yang keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi, di mana siswa yang cenderung pintar atau cerdas lebih cenderung mendominasi dari diskusi yang telah dilakukan. Yang terakhir, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap. Adapun kelebihan dari diskusi kelompok kecil, yang pertama, merangsang keaktivitas siswa dalam bentuk ide, gagasan, prakarsa, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. Kedua, membiasakan siswa untuk bertukar pikiran dengan teman atau pihak lain dalam mengatasi suatu masalah yang sangat diperlukan bagi siswa setelah kembali ke dalam masyarakat. Ketiga, keterampilan menyajikan pendapat, mempertahankan pendapat, menghargai dan menerima pendapat orang lain, serta sikap demokratis dalam dapat dibina melalui diskusi. 4. Cakrawala berpikir menjadi lebih luas dalam mengatasi suatu permasalahan. Dan yang terakhir, metode diskusi kecil dapat merangsang siswa khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Ya, selanjutnya mengenai komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, yaitu selama
berlangsung, guru senantiasa harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik atau permasalahan yang akan didiskusikan. Terus yang kedua yaitu menjelaskan dan masalah apapun atau usulan atau pendapat, yaitu guru atau pimpinan diskusi harus menjelaskan terhadap pendapat atau pembicaraan peserta didik, diskusi yang kurang jelas ditangkap oleh peserta didik untuk didiskusikan. Terus yang ketiga yaitu menganalisis pandangan atau pendapat siswa, yaitu perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat memungkinkan terjadi. Namun yang harus diperhatikan oleh guru atau pimpinan diskusi adalah bagaimana cara perbedaan pendapat tersebut menjadi pendorong dan membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan kondusif, terpecahkan masalah yang didiskusikan. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan usulan siswa. Di sini ada 3 untuk meningkatkan usulan siswa, yaitu yang pertama memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Terus yang kedua memberikan contoh-contoh verbal maupun non verbal. Terus yang ketiga yaitu memberikan kesempatan berpikir yang cukup kepada siswa. Terus menutup diskusi. Yang pertama yaitu membuat rangkuman dan kesimpulan hasil diskusi yang sudah dibuat dan sudah didiskusikan oleh siswa. Yang kedua yaitu memberikan masukan tindak lanjut mengenai apa yang harus dilakukan dari hasil diskusi, serta gambaran tentang topik diskusi yang akan datang. Terus yang ketiga, bersama-sama siswa menilai proses dan hasil diskusi yang telah dilakukan. Jadi berikut tadi presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya kami akan melakukan praktek diskusi kelompok kecil. Langsung aja. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Silakan, Mbak. Iya, saya ingin bertanya. Ini keterampilan seorang guru itu kan katanya adalah memimpin Diskusi kelompok kecil. Iya. Pertanyaan saya, gimana cara memimpin diskusi kecil pada kelas kecil, misalnya kelas 1, kelas 2 yang notabene kan mereka masih asik dengan dunianya sendiri kan? Itu gimana? Kayak apakah metode diskusi itu, balik lagi ya, apakah metode diskusi itu efektif dan efisien diterapkan kepada kelas kecil, sedangkan tantangan guru itu harus mempunyai itu, memimpin diskusi kecil kayak gitu. Bagaimana caranya menyikapi itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saudari Dian. Namun sebelum ada pertanyaan, izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Hai. Ya baik, kami akan mencoba menjawab ya mengenai pertanyaan dari Mbak Dian mengenai memimpin diskusi kelompok kecil di kelas kecil. Ya memang di situ tuh agak kesulitan, tetapi tidak
tidak mungkin juga kalau nggak terjadi. Itu bisa saja terjadi, tetapi cara atau metodenya itu lebih apa ya, kayak dibagi menjadi 2 kelompok. Terus 2 kelompok itu apa, biar kita tuh nggak terlalu kesulitan, maka kita harus apa, materinya itu misal kayak menggambar misalnya apa, dengan cara menggambar, tapi menggambarnya itu mewarnai apalah gitu, tapi itu dibagi menjadi 2 kelompok. 2 kelompok yang kemudian dua kelompok itu apa, melakukan bekerja sama untuk menyelesaikan apa, gambaran itu dengan diwarnai, misalnya seperti itu ya. Iya, iya. Jadi intinya dibagi menjadi 2 kelompok gitu ya, Fren? Iya. Tapi kalau anaknya yang beraktif gimana? Nanti dibagi jadi 2 kelompok nih kan untuk ya itu gimana aja intinya gitu? Ya kan dia apa, kan dia dikasih tahu dulu kalau kamu ini masuk kelompok ini, terus apa yang satunya kelompok ini. Jadi kan mereka kalau udah dikasih tahu gitu, kalau misalnya nggak paham atau apa kan bisa tanya ke gurunya kan. Iya. Ya. Terima kasih Mbak dari Mbak. Udah? Wah. Ini bertanya? Mungkin saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Mbak Dian terkait gimana cara memimpin diskusi pada kelas kecil, kelas 1 dan 2, apakah itu efisien? Bisa saja ya, tergantung bagaimana cara menyederhanakan metode itu sendiri. Misalnya untuk kelas 1 dan 2 itu dominan ya tingkat semuanya itu masih rendah, tentu materi yang digunakan untuk diskusi itu lebih disederhanakan. Misalnya tentang membahas mengenai tentang sampah, bagaimana cara agar menjaga lingkungan agar tetap bersih seperti itu. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Satu namo budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sakit. Apa sakitnya? Sakit kepala. Sakit perut. Kenapa bisa sakit perut? Belum makan. Dia mau dimakan ya kalau udah selesai. Sekarang Ibu ada tugas buat kalian. Mau ya? Ini tugasnya ntar kita bisa apa ya, kayak sharing gitu ya. Apa itu sharing? Kita bagi kelompok, bagi 4 kelompok. Sharing apa? Kita diskusi ya. Ntar materi Dian apa, tentang apa, materi Sari tentang apa, kita bagi 4 kelompok. Kita berhitung mulai dari Desian. 1, 2, 3. Berapa? 5 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1. 3 4, 1 Baik, tadi yang kelompok 1 siapa aja? Boleh maju. Kita bentuk lingkaran ya tempat duduknya. Dadah. aku maju Bu. Iya, kan kita punya gabung duduk. Kamu gimana sih cocok? Karena kamu kecil. Mau diapain? Kecil. Tempat duduknya